إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزع عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Hanya itu cara kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita sebagai umatnya untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Karena manfaat salawat itu banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Allah pilih Islam sebagai agama umat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, wabil khusus sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai hari ini dan sampai kiamat nanti, tidak lain tujuannya agar manusia ini selamat dunia dan di akhirat. Ini dengan tegas Allah jelaskan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah terima, yang Allah syariatkan hanya Islam. Agama-agama lain itu karang-karangan manusia, termasuk agama Yahudi dan Nasrani. Itu dikarang-karang oleh pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa alaihi wassalam. Mereka boleh saja mengklaim itu agama langit. Bukan. Itu agama bumi yang Allah sama sekali tidak turunkan. Untuk Bani Israel, agamanya Islam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Nabi terakhir Islam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab terakhir yang Allah turunkan adalah Al-Quranul Karim. Setelah Nabi kita diutus sebagai Nabi terakhir, setelah Al-Quran diturunkan sebagai kitab terakhir, kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku lagi. Walaupun hukumnya sama, kitab yang tidak disimpangkan. Kalau Taurat dan Injil 87,5% disimpangkan, sisanya baru ada firman Allah di situ. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Taurat maupun Injil. Dan juga risalah Nabi sebelumnya tidak berlaku lagi, kecuali risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, risalah Rasul sallam yang tertuang dalam Islam itu risalah Rabbaniyah, risalah dari Allah. Sifatnya pertama komplit, mencakup semua aspek kehidupan. Dan yang lain adalah sebuah kebenaran. Tidak ada dalam Islam itu kebohongan, apalagi kebodohan. Enggak ada. Kalau ada orang
menuduh Islam tidak benar, berarti dia sendiri yang tidak benar. Bisa karena belum paham, bisa karena ada niat memerangi Islam. Nah, di antara yang lain, sifat Islam itu unggul dari semua ajaran agama apapun, dari semua ajaran pemikiran siapapun, tak filsuf, tak apalah namanya, saintis dan sebagainya, nggak akan bisa mengungguli Al-Quran, tidak akan bisa mengungguli ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW bil huda, Al-Quran, wa dinil haq, agama yang benar, itu al-Islam. Liyudhhirahu ala dini kulli, agar Islam itu mengungguli semua agama-agama yang pernah muncul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, apapun bentuk agamanya. Wa kafa billahi syahida. Allah bersaksi tentang itu. Tidak perlu diragukan ucapan Allah itu. Kalau kita ragukan, bisa berimplikasi negatif terhadap akidah kita. Kita bisa batal iman dan Islam kita kalau meragukan satu ayat dari sekian ribu ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum paham, belajar, nggak ada masalah. Karena ini metodologi. Iman baru ilmu, iman baru Quran. Jangan dibalik. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW mengatakan, kunna nu'tal iman qabla al-Quran. Kami diberikan iman dulu sebelum Al-Quran. Banyak orang diberikan Quran dulu, baru iman, akhirnya menyimpang. Tidak percaya pada Quran yang dia pelajari. Dia rombak-rombak. Seperti memberikan moderasi beragama lah, Islam liberal lah, Islam sekuler, macam-macam, Islam kiri, Islam kanan, Islam atas, Islam bawah. Nggak ada itu. Islam huwal Islam. Islam adalah Islam. Referensi utamanya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Islam agama yang unggul dalam segala hal. Liyuzhirahu ala dini kulli. Dia akan mengungguli semua agama-agama yang lain. Nah sekarang kita heran, orang Islam sendiri nggak percaya sama Islam. Problem ini. Orang Islam sendiri ragu-ragu kepada sebahagiannya ajaran Islam, sebagian ajaran Islam, bahkan ajaran yang prinsip-prinsip. Buktinya nyata, ketika kita ajak umat ini untuk kembali kepada Islam secara konsisten, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW sebagai sistem hidup, manhajul haya, the way of life, akan banyak orang akan teriak, menolak. Kan aneh. Sementara di sana sini orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa orang Barat masuk Islam? Ilmuwan ini, ilmuwan itu, ya. Tokoh ini, tokoh itu, carilah sekarang. Tak ada satu profesi pun dari orang Barat yang tidak masuk Islam. Saya sudah baca. Cobalah perhatikan di YouTube. Ada ahli fisika, ada ahli matematika, ada selebriti, bintang film Hollywood, ada orang kaya, ada pelajar, ada profesional. Yeah. Bahkan setiap hari beratus-ratus, beribu-ribu mereka masuk Islam. Sementara tren di kita, di negeri Islam, termasuk Indonesia ini, malah lari dari Islam, memusuhi Islam. Saya ingat betul ketika dulu tahun 90-an, kita dan beberapa tokoh di Indonesia ini mensosialisasikan ekonomi Islam. Banyak cemoohan-cemoohan. Apa itu ekonomi Islam? Apa itu ekonomi syariah? Apa itu bank syariah? Apa itu bank Islam? Banyak cemooh. Qadarullah, terjadi krisis ekonomi global 97-98. Satu-satunya yang bisa bertahan institusi keuangan adalah institusi keuangan Islam. Diakui oleh dunia. Sampai orang Barat angkat tangan.
Hari ini Barat berlomba-lomba untuk menerapkan sistem ekonomi Islam. Jadi kita nggak kunjung-kunjung diterima. Ekonomi Islam praktiknya di Indonesia, di negeri yang mayoritas muslimin, baru 2,5%. Bayangkan. Padahal MUI sudah berfatwa bunga bank itu haram, riba. Masih tetap saja kita bermain-main mendukung-dukung bank ribawi, bank konvensional. Tetap saja negara ini mempertahankan bank konvensional yang jelas-jelas sebagai sebab kehancuran ekonomi global. Bukan Indonesia saja. Jadi riba itu ditemukan sekarang ya, faktor terbesar dan utama menjadi penyebab krisis ekonomi global. Riba itu. Makanya Allah tegas dalam Al-Quran. Toh ayatnya nggak banyak-banyak, satu halaman cuma, surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 291. Bacalah di situ bagaimana murkanya Allah Ta'ala terhadap sistem ekonomi ribawi ini, yang dulu sudah diterapkan sejak zaman Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa aklihimus suhud. Bani Israel itu yang suka makan riba. Sekarang kita ikut-ikut makan riba. Baru 2,5% transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Na'udzubillah, negeri apa ini? Rusia sekarang setelah perang Ukraina ini melihat Rusia itu bukan negara komunis ya, negara Kristen Ortodok. Jangan salah paham. Vladimir Putin itu Kristen fanatik Ortodok. Ya. Vladimir Putin sekarang menguji coba di 3 wilayah besar yang berpenduduk Muslim ekonomi syariah, Dagestan, Tartanistan, dan lain sebagainya. Dia akan uji coba sampai 3 tahun ke depan, lihat bagaimana praktek ekonomi syariah. Kalau bisa mengungguli ekonomi riba, nanti akan diumumkan oleh parlemen Rusia. Di Rusia akan diterapkan sistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Coba bayangkan, kalah berpikir kita sama orang kafir sendiri. Kalau pakar-pakar mah udah nggak bisa disebut, ribuan pakar dari Barat. Saya menemukan pakar-pakar yang masih Kristen, ekonomi luar biasa. Mereka tahu seluruh seluk-beluk ekonomi syariah, di mana keunggulannya. Para Allah sudah katakan liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Agama Islam ini apapun ajarannya akan mengungguli semua pemikiran-pemikiran agama lain. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tapi sayang di antara umat Islam banyak yang nggak paham. Begitu juga sistem-sistem yang lain. Sistem politik apalagi. Kekacauan dunia Islam, negeri Islam ini karena jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam, jauh dari hadis Nabi SAW. Padahal kita sudah didoktrin dari kecil, raditu billahi rabbah. Saya sudah ridha Allah sebagai Rabb, pencipta saya, pembuat hukum saya, pembuat sistem hidup saya. Wabil Islami dina, dan Islam sebagai the way of life saya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan saya. Tidak ada teladan saya melebihi beliau. Kalau ada orang Islam melebihi teladannya kepada selain Nabi SAW, dia bukanlah Islam. Salah jalan itu. Kalau ada orang Islam melebihi kagumnya kepada pemikiran ke agama lain selain dari Islam, bukan Islam itu. KTP doang itu Islamnya. Kalau ada orang Islam tidak memahami Tuhannya Rabbul Alamin, untuk apa ia diciptakan, mau kemana dia, dari mana dia dilahirkan, dihadirkan, mau kemana dia dihantarkan terakhir, apa sistem yang terbaik dalam kehidupannya, kalau nggak paham itu Islam KTP, Islam keturunan. Inilah orang-orang yang akan membenci Islam itu. Inilah orang yang akan menghambat tegaknya Islam di negeri Islam itu. Imma karena kebodohan, tidak ada ilmu, bisa kita ajarkan, bisa belajar. Tapi kalau sudah kebencian, hasadan min indi anfusihim, ada hasad dalam diri, tidak boleh yang namanya muncul Islam.
Islam mau dikotakkan, mau di-skat, mau dipenjarakan hanya dalam ruang segi 4 masjid ini. Tidak boleh di pasar, tidak boleh hadir di jalan, tidak boleh hadir di parlemen, tidak boleh hadir di istana negara. Ketahuilah inilah musuh Islam sejati kita hari ini. Musuh umat Islam hari ini. Oleh karena itu enggak heran kalau al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu dikotakkan oleh orang Islam sendiri yang ngaku Islam. Umat Islam terkebelakang oleh umatnya sendiri. Sekarang teriak-teriak enggak boleh politik identitas. Apa yang Anda maksudkan? Yang dimaksudkan jelas jangan angkat Islam sebagai dasar politik dan pemerintahan. Ini jelas iblis, pemikiran iblis dan setan yang selalu menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dan mereka sadar betul itu. Dan ini sunatullah. Seperti Allah katakan, wa man ya'shu an dzikir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang menjauh dari Al-Quran, tidak dibaca, tidak difahami, tidak diamalkan, tidak jadikan landasan hidup pribadi, rumah tangga, masyarakat dan negara, Allah akan tempelkan setan menjadi teman dekatnya. Sudah selesai. Kalau sudah setan menjadi teman dekat kita, yang baik akan kelihatan buruk, yang buruk akan kelihatan baik, yang hak kelihatan batil, yang batil kelihatan hak. Setan memang begitu kerjanya. Nanti ibadah dibilang apa? Wah, ini percuma aja. Percuma aja pergi ke Mekah ibadah katanya. Setan itu. Buang-buang duit katanya. Negara kita butuh devisa. Setan itu. Percuma aja meneriakkan syariat Islam katanya. Sekarang zaman sudah modern. Setan itu. Percuma saja kita pakai sistem sosial, ekonomi, politik, militer dari Islam. Setan itu. Maka hati-hati, jangan jauh dari Al-Quran. Ayat ini juga sekaligus solusi bagi kita agar kita terjebak dari setan itu. Dekati Al-Quran. Dekati Al-Quran, gak ada solusi yang lain. Sekarang kenapa tidak ada pemimpin? Kenapa negeri kacau? Karena mengikuti langkah setan. Politiknya langkah setan, ekonominya langkah setan, sosialnya langkah setan, pemerintahannya langkah setan. Maka Allah katakan apa? Ya alladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, kita ini beriman. Ya, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, ekonominya, politiknya, budayanya, sosialnya, pendidikannya, medianya, hubungan internasionalnya, Islam. Kalau tidak apa? Kalian akan ikuti langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena setan itu punya banyak trik, tipu. Maka Allah ceritakan bagaimana dia berhasil menipu orang tua kita pertama kali, Adam alaihissalam. Dan begitu seterusnya. Nah sekarang kita tinggal pilih jemaah sekalian. Mau berkawan, mau bersahabat dengan Al-Quran atau dengan setan, silakan. Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah Quran ini kitab mukjizat yang telah berhasil sejak diturunkan zaman Nabi SAW sampai hari sampai kiamat, yang melahirkan orang-orang besar, orang-orang bersih, orang-orang yang baik, orang-orang yang berorientasi akhirat, orang-orang yang terhindar dari setan. Makanya bisa bertahan Islam sampai hari ini karena ada mereka-mereka itu. Tapi juga coba lihat orang-orang yang tidak dengan Al-Quran dijajah, didatangkan Allah bangsa-bangsa lain menjajah mereka kayak kita ini. Diporak-porandakan agamanya, ekonominya, pemerintahannya. Selesai. Nggak bisa berkutik. 270 juta yang umat Islam katanya ada 87%, itu ada sekitar 130 juta lebih atau 230 juta lebih. Nggak bisa berkutik mana menghadapi mafia.
peradilan, mafia ekonomi, mafia narkoba, mafia sistem hukum, mafia nggak bisa berkutik. Bahkan di masjid pun dilarang bicara. Sampai begitu ditulis ini, ceramahnya 25 menit. Apa artinya itu? Jangan bicara panjang-panjang tentang Islam. Saya tangkap kamu nanti, saya bunuh kamu nanti. Nggak ada masalah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Silakan kalian perlakukan umat Islam ini seperti apa yang kalian mau. Allah sudah jamin orang yang membunuh kaum mukmin walaupun satu orang, tempatnya di neraka, dan si mukmin itu akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Makanya ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah keras terhadap penguasa di zamannya, penguasa berkata kepadanya, awas nanti saya kamu tangkap, saya penjara nanti. Kata beliau apa? Silakan aja, nanti saya berkhalwat dengan Allah Ta'ala di penjara. Atau saya buang kamu nanti ke Pulau Seribu atau ke Pulau Guantanamo. Kata dia apa? Nanti saya memikirkan ciptaan Allah berjalan. Atau saya bunuh kamu nanti, silakan, saya dapat syahid di sisi Allah Ta'ala. Itu prinsip orang beriman, prinsip orang yang beral-Quran, prinsip orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan jadi penjilat penguasa zalim, memuji-muji ulil amri minasyaitan. Ulil amri minasyaitan, ada ulil amri dari setan, ada ulil amri minal mu'minin. Kamu ikut yang mana? Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, jawaban jelas solusi sekarang. Kehancuran, kekacauan negeri kita, Bali tambah lagi dengan LGBT, macam-macam, tambah hancurlah keluarga kita, masyarakat kita, umat kita, karena kita jauh dari Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapapun yang menjauh dari Al-Quran, Allah akan tempelkan teman dekatnya bernama setan, qarin. Dialah akan menjadi yang menjadi pengarah, menjadi penasihat, yang menjadi guru dalam kehidupannya, sehingga dia nanti akan sama-sama masuk neraka. Wal'iyadu billah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita, pintu perasaan kita untuk bisa kembali kepada Al-Quran, menerima Al-Quran apa adanya. Kalau kita belum paham, kita belajar. Kalau belum tahu hikmahnya, insya Allah dengan bersamaan dengan waktu kita bertafsir Al-Quran akan faham kita, akan diajarkan Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullahu ma lam takun ta'lam. Bangun ketakwaan kita kepada Allah dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Nanti Allah akan ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang belum diketahui oleh manusia sekalipun. Dan ini terbukti sepanjang sejarah seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum ma fi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.